Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Burhan Novian Syah, guru pendidikan agama Islam SMA Negeri 8 Balikpapan, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Batch 3 LPTK UINSI Samarinda tahun 2025. Pada hari ini, Senin 6 Oktober 2025, saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran di SMA Negeri 8 Balikpapan dengan materi munafik dan keras hati tidak akan pernah maju. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita semuanya diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat. Salawat beriringkan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Untuk mengawali pagi ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, dan kita mulai berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fil. Oke, boleh sama-sama kita bacakan berdoa pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita bacakan dan kita awali dengan bacaan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Shadaqallahul azim. Maha suci Allah atas segala firman-Nya. Mudah-mudahan yang membacanya, mendengarkannya, Allah berkahi hidupnya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya akan dikumpulkan dalam surga Firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah tadi kita sudah berdoa secara bersama-sama. Selanjutnya Bapak akan mengecek absensi kehadiran kalian dulu, ya. Oke, yang pertama Abdi, Ade Kartika, Ade Gina, Arif, Deva, Syarifah, Syarma, Yusuf, Zalfa. Oke, alhamdulillah semuanya hadir kecuali Rusdiana. Rusdiana sakit, dan kita doakan Rusdiana mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya dan dapat berkumpul lagi bersama kita. Dan Bapak doakan juga yang sehat, mudah-mudahan Allah tambahkan nikmat sehatnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Setelah mengabsen tadi, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, bersama-sama kita adakan ice breaking dulu, ya. Oke. Silakan Bapak minta untuk teman-teman berdiri deh, ya.
Ya, biar lebih seru lagi, biar lebih asik lagi. Biar pagi-pagi tetap semangat. Oke. Oke, kalau Bapak bilang botak, kalimat botak baru pegang ke kepala. Botak. Terus kalau Bapak bilang batik, kalian pegang baju. Kalau Bapak bilang batuk, tutup mulut. Betul. Ya? Jadi botak, batik, batuk. Botak, batik, bau. Oke. Sekarang menghadap ke temannya masing-masing. Ya, sekarang menghadap ke temannya masing-masing. Oke. Ya, bertiga boleh. Yang dari temannya bertiga boleh. Oke. Siap, persiapan. Botak, batik, batuk, batuk, batik, batik, batuk. Botak, batik, batuk. Botak, batik, batik, batuk. Botak, 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 batik, batik, batik. Oke, dengan baik semuanya. Oke ya, luar biasa. Ada yang cepat ya, tapi begini-gini ya, luar biasa. Oke, alhamdulillah. Untuk menyemangati kita pada pagi hari ini, teman-teman semua sudah semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, setelah itu Bapak minta lagi buat teman-teman mengkondisikan tempat duduknya, ya, melihat lagi sekitarnya, karena sudah sering di kesepakatan kelas Bapak sampaikan bahwasanya kalian kerapiannya itu paling utama, kebersihannya. Tolong kalau ada sampah silahkan dibuang, dan juga silahkan mengikuti sesuai dengan arahan yang sudah sering Bapak sampaikan. Tolong perhatikan dengan baik, tidak ada lagi yang sibuk dengan urusannya, tidak ada lagi yang boleh bermain HP. Oke, ya, silahkan dikondisikan. Oke, alhamdulillah. Untuk selanjutnya Bapak akan sedikit memberikan kalian semangat ya dalam pembelajaran hari ini, yang mana pada materi hari ini sama-sama kita renungkan sejenak dulu tentang dua sifat yang paling berbahaya. Yang pertama adalah munafik, dan yang kedua adalah keras hati, ya. Karena munafik dan keras hati ini kalau misalkan ada di dalam diri kita, itu sudah pasti kita tidak akan maju ke depannya, ya. Berpikir kita pasti selalu ke belakang. Pemikiran kita tidak disampaikan dengan yang positif, pasti selalu negatif. Maka dari itu sama-sama kita renungkan motivasi diri kita untuk bisa menghilangkan dampak dari atau perbuatan dari keras hati maupun munafik tersebut. Oke, ya. Jadi itu buat penyemangat diri kita. Untuk selanjutnya Bapak akan sampaikan kepada kalian. Apakah kalian masih ingat tentang materi yang minggu lalu sudah Bapak sampaikan? Ada yang masih ingat? Oke, yang masih ingat silakan angkat tangannya. Oke. Zalfa, silakan. Tentang munafik dan keras hati tak akan pernah maju, Pak. Oke, ya. Munafik dan keras hati tidak akan pernah maju. Sudah pernah Bapak sampaikan di minggu sebelumnya. Hari ini kita akan memperdalam lagi tentang materi yang sudah minggu lalu Bapak sampaikan. Oke. Itu kita beri tepuk tangan dulu untuk Zalfa yang sudah menjawab. Luar biasa. Keren ya. Oke. Untuk selanjutnya, seperti teman-teman sudah lihat di depan layar, ya, tentang materi munafik dan keras hati tak akan pernah maju, ya. Sehingga sudah jelas nampak tentang munafik dan keras hati. Kalau bisa kita hindarin, ya. Jangan sampai kita lakukan perbuatan hal tersebut, ya. Karena kita tidak akan pernah maju kalau kita melakukan perbuatan tersebut. Oke, untuk selanjutnya Bapak akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian munafik, keras hati, dan keras kepala. Yang kedua, ada mengidentifikasi dalil dan ciri-ciri perilaku tersebut. Yang ketiga, ada menganalisis dampak negatifnya. Dan yang terakhir, mengambil
hikmah untuk menghindarinya. Jadi tujuan pembelajaran ini harus bisa tersampaikan kepada kalian semua. Dari menjelaskan, dari mengidentifikasi, dari menganalisis, bahkan kita pun harus mengambil hikmah dari pembelajaran pada hari ini. Oke, untuk selanjutnya ada capaian pembelajaran, yang mana capaian pembelajaran ini kita harus mengatur kemampuan dalam menjelaskan pemahaman materi tersebut. Lalu ada mengidentifikasi ciri-ciri masing-masing perilaku tersebut, lalu menghafal dan memahami dalil Al-Quran dan hadis yang terkait, lalu kita bisa menerapkan hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari dengan menghindari dan introspeksi diri dari sifat-sifat buruk tersebut. Jadi capaian pembelajaran ini melatih kemampuan kita dalam memahami materi yang sudah akan Bapak sampaikan. Ya, jadi bahkan kalau bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, ya. Untuk selanjutnya, ya, Bapak akan menjelaskan garis besar dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama ada pengertian tentang munafik. Ya, di sini nanti akan Bapak jelaskan kepada kalian bahwasanya pengertian munafik itu seperti apa. Lalu ada tanda-tanda orang munafik. Lalu bahaya kemunafikan, pengertian keras hati, dan cara menghindari kemunafikan dan keras hati. Ya, jadi kita harus menghindari juga dari kemunafikan dan keras hati tadi. Bapak minta kalian untuk dapat mengerjakan pretest dulu atau kemampuan awal kalian dalam pemahaman materi tersebut. Sudah ada barcode yang bisa kalian scan di HP kalian. Nah, jadi gunakan HP kalian sesuai dengan porsinya. Kalau diminta untuk digunakan, silahkan kalian pakai. Oke. Soalnya kurang lebih ada sekitar 5 soal, ya. Silahkan kalian jawab sesuai dengan kemampuan kalian. Ada yang mengalami kendala? Nah, yang sudah bisa silahkan dikerjakan. Oke, silahkan kerjakan sesuai dengan kemampuan masing-masing saja. Boleh, ya? Oke, silahkan. Ya, alhamdulillah semuanya sudah hampir dapat. Silahkan dikerjakan. Sabar Pak, belum Pak. Ya, oke, enggak apa-apa. Pakai SMA Belajar ID. Ya, yang nggak bisa pakai SMA Belajar ID. Oke, silahkan. Oke, waktunya tidak lama, cukup 5 menit sampai 10 menit saja. Oke, baik teman-teman semuanya. Sudah selesai kalian kerjakan? Sudah. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Nanti akan Bapak cek, periksa ya hasil kalian setelah kalian mengerjakan tes awal itu. Untuk selanjutnya, kalian sudah memposisikan pada kelompok kalian masing-masing? Oke, kalau gitu sudah selesai semua di posisi kelompok masing-masing. Kita akan lanjutkan ke pembelajarannya. Bapak menampilkan silahkan kalian simak. Untuk selanjutnya, apa yang kalian lihat dan apa yang salah dari perilaku tersebut? Yang menyimak dan bisa menjawab silahkan angkat tangan. Oke, siap. Silahkan jawab. Namanya? Baik, nama saya Jihan Maharani dari Oke, Jihan. Satu. Setelah saya melihat videonya, Iya. saya bisa menanggapi di mana tadi ada 3 orang. Iya. Dia berbohong karena mereka merasa bahwa mereka nggak di absen, jadi mereka nggak ikut dalam serangga tersebut.
mereka bakal datang kalau saya mau di absen. Jadi mereka benar-benar menunjukkan kalau misalkan mereka tuh pengen tampak baik di depan orang aja. Yang dimana benar itu adalah sifat munafik yang tidak disukai sama Allah. Dan itu jelas berbahaya karena itu akan mendapatkan dosa. Iya. Sebuah tanggapannya, sebuah penyimpulannya adalah dengan karena mereka dapat jawaban dari teman-teman mereka, akhirnya mereka sadar bahwa perbuatan mereka itu salah dan mereka akhirnya menghindari perbuatan tersebut. Oke, sip. Beri tepuk tangan untuk Jihan. Luar biasa ya. Oke, luar biasa Jihan betul-betul menyimak dari video yang tadi sudah Bapak tampilkan. Jadi yang disampaikan Jihan tadi sudah benar tentang video yang sudah Bapak tampilkan. Bahwasanya jangan seperti yang ada ditampak dalam video. Karena itu adalah perbuatan munafik ya, tidak benar-benar mengikuti acara atau kegiatan tersebut. Dia hanya sekedar pengen di absen aja atau pengen dibilang saja, kan seperti itu. Bapak akan menanyakan kepada kalian, apa itu munafik menurut Al-Quran dan hadis? Oke, apa itu munafik dan menurut Al-Quran dan hadis? Ada yang berani menjawab? Silahkan angkat tangannya. Kalau ada yang berani menjawab, silahkan angkat tangan. Angkat tangan. Oke, sip. Silahkan. Saya Ade dari kelompok Ade Kartika dari kelompok 3. Jadi Ya. munafik itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 8 Oke. yang mengatakan, dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Perilaku munafik dalam Islam merupakan salah satu perbuatan tercela yang dapat mencelakai orang lain dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Ade ya. Luar biasa apa yang tadi disampaikan oleh Ade, bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu sudah digambarkan juga orang-orang yang munafik. Bahkan disebutkan tadi dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat berapa? Ayat ke-8. Ya, sudah jelas juga disampaikan bahwasanya mereka itu hanya sekedar mau bilang saja, padahal mereka tidak beriman ya. Bahkan banyak lagi di dalam Al-Qur'an. Kalau dalam hadis, ada yang berani angkat tangan di dalam hadis? Oke, yang dalam hadis silakan. Siapa? Fikri, Pak. Oke, ya, Fikri, silakan. Kenalkan, nama saya Muhammad Fikri Bianca. Ya. Saya menjawab dari hadis riwayat Bukhari Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya. tanda orang munafik yaitu ada 3. Ya. Apabila berkata ia berbohong, Betul. apabila berjanji mengingkari, Ya. dan bila dipercaya mengkhianati. Masya Allah. Fikri ya, betul juga. Luar biasa ya, Fikri. Apa yang disampaikan menurut hadis sudah jelas juga. Bahkan bukan itu saja, banyak lagi hadis-hadis yang lain ya. Itu yang disampaikan juga sudah jelas bahwasanya hadis tersebut diriwayatkan jelas ya oleh riwayat Muslim, dan itu hadis yang sahih ya. Maka dari itu terkait kemunafikan ini udah diterangkan dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis ya. Jangan sampai kita melakukan hal demikian. Oke, untuk selanjutnya Bapak akan bertanya lagi kepada kalian. Ada yang bisa menjelaskan ciri-ciri hati yang keras tidak? Ya, yang bisa menjelaskan ciri-ciri hati yang keras. Silakan. Oke, silakan angkat tangannya kalau ada yang bisa menjelaskan ciri-ciri hati yang keras. Oke, ada? Ya. Ya, boleh. Satu boleh. Silakan perkenalkan. Saya kelompok 5. Ya. Salah satu ciri-ciri hati yang keras yaitu sulit menerima kebenaran dan jauh dari kelembutan iman. Oke, betul. Tepuk tangan buat Zalfa. Luar biasa.
ya, susah menerima masukan, nasihat dari orang lain. Itu yang termasuk hati yang keras, ya. Tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau mendengarkan masukan, ya. Terlalu kalimatnya egois, ya. Terlalu mau rasa dirinya yang paling benar. Itu contoh salah satu ciri-ciri hati yang keras. Jadi kita juga harus menghindari hal tersebut. Jangan sampai hati kita keras sehingga ketika kita dinasehati kita tidak mau terima. Oke, mantap teman-teman semuanya. Untuk selanjutnya, ya, Bapak akan menjelaskan kepada kalian tentang pengertian dari munafik tersebut, ya. Di sini ada pengertian dari munafik, keras hati dan keras kepala. Silahkan disimak teman-teman semuanya. Munafik yakni orang yang berpura-pura beriman tapi hatinya tidak meyakini. Jadi hanya sekedar beriman saja, ya. Padahal dia tidak betul-betul sesungguhnya dalam hatinya. Hanya sekedar berpura-pura. Ya, jadi iman itu tidak boleh berpura-pura. Harus sesuai dengan hati. Lalu ada keras hati, yang mana keras hati di sini tidak mudah menerima kebenaran dan menolak nasihat. Ya, sudah jelas yang tadi disampaikan temannya, bahwasanya dia menolak gitu ya, yang namanya adalah kebenaran. Dia tidak mau juga yang namanya ada nasihat. Orang lain itu tidak mau didengarkan. Sehingga itulah membuat hati menjadi keras. Lalu ada keras kepala, yang mana mempertahankan pendapat meskipun salah. Ini yang dikatakan keras kepala. Mereka saling berkesinambungan nih tentang munafik, keras hati dan keras kepala. Ya, maka itu kita harus menghindari hal tersebut. Ya, tidak hanya keras hati aja, tidak munafik aja, tetapi keras kepala pun juga harus kita hindari. Karena ketika kita sudah keras kepala, maka itu kita tidak mau mendengarkan orang lain. Padahal pendapat mereka itu lebih berbobot, lebih bagus. Tetapi pikiran kita tetap maunya menurut pemikiran kita sendiri, seperti itu. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri orang munafik. Nah, yang pertama udah jelaskan, berbohong dalam berucap. Dalam hal ini, berbohong yang dilakukan adalah bohong yang dapat merugikan orang lain. Seperti dalam hadis dari Bahs bin Hakim, yaitu Rasulullah SAW bersabda, celaka bagi orang yang berbicara lalu bohong agar orang-orang tertawa. Sungguh celaka dia. Ya, maka dari itu ternyata kita ngomong walaupun orang itu tertawa dan itu kalimat bohong, ternyata berbahaya juga. Ya, termasuk orang-orang yang celaka. Ya. Yang kedua, ciri-cirinya adalah mengingkari janji. Banyak yang mengingkari janji apa tidak? Banyak, sudah jelas itu, ya. Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawab. Dalam Quran surah Al-Isra ayat ke-34. Jadi teman-teman semua, jangan sekali-sekali kita berjanji kalau tidak bisa menepatinya. Karena ini akan dimintai maka akan diminta pertanggungjawaban teman-teman semua. Selanjutnya, apalagi ada yang namanya berkhianat. Ya, seseorang yang berkhianat adalah perbuatan dan ucapannya tidak dapat dipercaya. Ya, bahwasanya tunaikanlah amanat itu kepada orang yang telah mempercayaimu, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Ya, jadi jangan sekali-sekali kita berkhianat pada orang lain. Ya, masalah juga itu kalau kita berkhianat. Kalau kita tidak mau dikhianati, kita tidak boleh mengkhianati orang lain. Ya, tadi itu ada beberapa ciri-ciri ya dalam kemunafikan atau orang munafik.
Bahkan untuk selanjutnya ada ciri-ciri hati yang keras, yang mana di sini tidak tersentuh oleh ayat-ayat Allah. Ya, jadi hatinya maksudnya ya, hatinya mereka tidak tersentuh oleh ayat-ayat Allah, oleh apa yang sudah disampaikan di dalam Al-Quran. Terus tidak takut akan ancaman akhirat. Ya, jadi mereka tidak takut bahwasanya apa sih sebenarnya ketika hati yang keras itu, padahal maka ada akhirat yang menanti akan dipertanggungjawabkan kalau kita tidak melaksanakan dengan baik di dunia ini. Ya. Selanjutnya ada selalu gelisah dan tidak tenang. Ya, jadi orang yang keras hatinya itu gelisahan dia orangnya. Dia tidak tenangan. Jadi mereka pasti gelisah, lalu mungkin sibuk dengan urusannya. Terus kalau misalkan disuruh diam, dia masih sibuk dengan urusannya masing-masing. Ada dampak negatif dalam kehidupan. Ya, jadi ada dampak negatif dalam kehidupan. Yang pertama, tidak dipercaya orang lain. Sudah jelas itu ya dampak negatifnya. Memicu konflik dan kerusakan sosial. Terus menghalangi kemajuan diri sendiri dan kelompok. Ya, ini dampak-dampak negatif dalam kehidupan ketika kita menjadi orang yang munafik dan orang yang keras hatinya. Oke, lanjut. Ada hikmah menghindari perilaku tercela. Jadi dari materi kita ini ada hikmah juga, ya, yang mana untuk menghindari perilaku tersebut. Yang pertama ada menyadari bahwa manusia sangat kecil dibandingkan kekuasaan oleh Allah Subhanahu. Ya, jangan merasa diri kita paling baik, paling benar, padahal ada Allah. Lalu lebih selektif lagi dalam menyampaikan informasi kepada orang. Jangan menyebar berita-berita yang hoax bahasanya ya, atau bohong. Lalu menyadari bahwa Allah telah mengatur rezeki setiap hambanya, setiap orang. Sudah Allah berikan rezekinya. Ya, rezekinya masing-masing sudah diatur oleh Allah. Maka itu tidak usah gelisah, tetap tenang karena pasti Allah akan memberikan kalian rezeki. Akhirnya sampai sudah tentang materi penjelasan yang sudah Bapak sampaikan kepada kalian tentang munafik dan keras hati. Oke, untuk selanjutnya sampai sini. Apakah ada pertanyaan dulu yang teman-teman ingin tanyakan dari materi tersebut? Atau ada yang masih kurang paham atau yang kurang jelas? Silahkan ditanyakan. Cukup ya? Sudah jelas semua? Oke, untuk selanjutnya kita akan diskusi kelompok yang mana kalian diminta untuk mencari dalil ayat atau hadis terkait munafik dan keras hati. Lalu kalian juga diminta untuk menganalisis akibat dan dampak sosialnya. Oke, jadi Bapak akan membagikan LKPD khusus kelompok ya. Jadi hanya ada 6 kertas. Silahkan, ini lembaran LKPD-nya. Ini ada berapa kelompok? 2. Ya, silahkan dikerjakan. Ini 2, 1. Ini 1. Oke, cukup. Ini lembar LKPD kalian. Jadi silahkan kalian sesuaikan, kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Bapak tidak mau dikerjakan sendiri. Ya, padahal kalian setiap kelompoknya berisikan 5-6 orang. Ya, silahkan diskusi dengan teman-teman yang lain. Ya, oke, dari kelompok 6. Silahkan, ada kesusahan? Tidak ada, aman ya. Bagaimana caranya kita menghindari perbuatan dari munafik dan keras hati? Ya, maka itu diskusikan ke teman-temannya. Jangan satu orang aja yang mengerjakan. Oke, sip. Nggak ada? Aman, lancar ya. Udah paham semua ya? Nah, tinggal kalian kerjakan sesuai dengan kelompok masing-masing. Yang mana jangan sampai hanya satu orang aja yang mengerjakan. Harus semuanya juga ikut terlibat aktif dalam mengerjakannya gitu ya. Alhamdulillah. Oke, teman-teman semuanya,
Apakah sudah selesai kalian membuat poster dakwahnya? Nah, kalau gitu kita masuk presentasi yang mana kelompok 4, 5, dan 6 akan maju mempresentasikan hasilnya, dan kelompok 1, 2, dan 3 dapat memberikan pertanyaan ataupun masukan ya kepada teman kita yang akan mempresentasikan hasil belajarnya. Ya, silakan kelompok 6 dan yang menanggapi dari kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3 untuk dapat menanggapi. Di tengah dong kalau megang gituan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang poster yang telah kami buat. Bahaya munafik dan keras hati. Baca lu, Bar. Apa? Iya, kamu baca ini. Baik, saya akan bacakan tentang pengertian munafik. Yaitu munafik merupakan perilaku berpura-pura menunjukkan luar sisi berbeda ketutupan, yaitu tampak baik di hadapan orang lain namun menyimpan niat buruk di dalam hati. Kemudian ciri-ciri orang munafik yaitu yang pertama, berbohong di depan orang lain, bicara baik di luar, buruk di dalam, dan yang terakhir yaitu sembunyikan kebencian di balik senyuman. Ya, di sini saya akan menjelaskan pengertian keras hati dalam Islam. Keras hati merupakan kondisi hati yang mengeras, membeku atau membatu karena banyaknya dosa dan perilaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akibat keras hati adalah 1. Menjauhi diri dari Allah, 2. Merusak hubungan sosial, 3. Menghambat perubahan. Selanjutnya adalah cara menghindari keras hati. Yang pertama, sejujur dan fokus dan tulus. Yang kedua, sering introspeksi diri, dan yang ketiga, membiasakan menerima nasihat. Dan adapun dalil dari munafik yaitu celaka bagi orang yang berbicara lalu bohong agar orang-orang ketawa. Sungguh celaka dia. Rasulullah SAW hadis riwayat. Dan ada juga dalil dari hati dari surah Al-Baqarah ayat 10 yang artinya dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan karena mereka berdosa. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang kami dapat dari presentasi kali ini adalah orang munafik adalah mereka yang menampakkan keimanan tetapi menyembunyikan kekafiran dan atau keburukan dalam hati. Sifat ini sangat berbahaya karena merusak diri dari dalam, menipu diri sendiri serta mendatangkan muka Allah. Sedangkan keras hati ketika hati tidak lagi peka terhadap kebenaran, nasihat, dan petunjuk Allah. Hal ini biasanya muncul akibat berbuat dosa, sombong, dan menjauh dari ajaran agama. Oke, baik. Tadi itu sudah disampaikan dari kelompok 6 tentang bahaya munafik dan keras hati. Oke, silakan yang mau menanggapi terus baik dari kelompok 3. Oke, untuk memberikan tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit izin menambahkan, untuk tulisannya kurang jelas Pak, jadi kita nggak terlalu ngeliat. Loh. Terus gambarnya kurang menarik Pak. Gambarnya kurang menarik Pak. Apa? Gambarnya kurang menarik. Sudah. Oke, yang bisa kelompok 6 menjelaskan? Karena tulisannya kurang jelas. Ya. Baik, kenapa tulisannya kurang terlihat jelas? Karena keterbatasan tempat, yaitu ya, jadi kita harus menulisnya dengan kecil-kecil.
Karena jika kita menulis sebesar ini juga bakal sampai belakang. Iya. Terus apa lagi tadi, Pak? Gambarnya kurang menggambar. Ya namanya juga poster dari Ya, mantap. Oke, mantap kelompok 6 ya. Luar biasa. Oke, silakan juga kelompok 6. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Luar biasa atas presentasi hari ini serta tanggapan refleksi. Kita lanjutkan ke refleksi. Nah, refleksinya apa yang kalian pelajari tentang munafik dan keras hati pada pembelajaran hari ini? Yang bisa jawab silahkan angkat tangan dan berdiri. Oke, ada? Oke, boleh. Silakan. Jadi yang kita pelajarin hari ini itu tentang munafik dan keras hati. Kedua sikap ini merupakan sikap yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik berpura-pura beriman padahal hatinya tidak. Sedangkan orang yang keras hati sulit menerima kebenaran dan nasihat. Dari pelajaran hari ini saya menyadari betapa pentingnya keikhlasan, kejujuran, serta selalu mendekatkan diri kepada Allah agar hati tetap lembut dan tenang. Masya Allah. Tepuk tangan. Masya Allah ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Oke ya. Tadi itu jelaskan temannya bahwasanya ini sesuatu perbuatan yang ternyata juga dibenci oleh Allah ya. Jadi jangan sampai kita melakukan hal demikian. Lalu yang kedua, apa yang menurut kamu paling menantang dalam pembelajaran ini dan bagaimana kamu mengatasinya? Oke, baik. Seluruhnya sudah selesai mengerjakan? Sudah. Lah ya, dari hasilnya memang Bapak lihat luar biasa. Alhamdulillah dari yang tadi sebelumnya di awal nilainya masih kurang. Sekarang alhamdulillah semuanya nilainya sudah baik. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke. Untuk selanjutnya Bapak akan memberikan tugas tindak lanjut di kehidupan nyata. Jadi tugasnya langsung kita praktekkan. Jadi apabila teman melihat ada teman-temannya yang mungkin melakukan atau perbuatan munafik atau ada perbuatan yang keras hati, kalian sebagai orang yang sudah paham dan mengerti, maka bisa mengingatkan ya di dalam kehidupan nyata kita. Yang mana ini harus kalian ingatin, harus kalian berikan nasihat karena kalian sudah paham tentang materinya. Ya. Nah, itu tadi tugas tindak lanjut kita sebagai seorang siswa yang sudah mendapatkan sebuah ilmu, yang sudah paham juga tentang munafik dan keras hati. Silahkan kalian langsung amalkan dan tegur apabila ada temannya yang berbuat salah. Oke, sampai sini paham semuanya? Oke, alhamdulillah. Kalau gitu untuk materi pada hari ini sudah berakhir. Maka dari itu tinggal bagaimana cara kita mengaplikasikannya saja tentang materi yang sudah kita pelajarin. Dan untuk materi yang selanjutnya kita akan bahas lagi ya untuk materi pertemuan yang akan datang. Maka dari itu ada buku dan ada bisa kalian cari di website untuk kalian mempersiapkan materi selanjutnya ya. Jadi kalian bisa pelajari lagi di bukunya, pelajari lagi di website untuk kalian belajar di pertemuan selanjutnya. Oke, sampai situ cukup. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada, Pak. Cukup ya? Oke, alhamdulillah sudah paham dan sudah jelas semuanya. Kalau gitu Bapak akhiri pertemuan kali ini dan Bapak doakan mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Kalian semua selalu dilancarkan rezekinya. Dan kelak kita semuanya akan bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke.
Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.